Oke, lanjut ke skill kelima. Skill kelima itu listen for who and what in passive voice. Correct me if I'm wrong ya guys, pronounce-nya. Jadi who kita tuh harus mendengarkan dan menganalisa who siapa dan what dan apa di kalimat pasif. Contohnya nih di exercise nomor 5 nomor satunya woman said Alice needs to pay her tuition today. Terus mainnya bilang, but her tuition has already been paid. Terus naratornya bertanya, what does the man imply? Maksud si laki-laki itu apa sih? Kan dia bilang, but her tuition has already been paid. Itu kan kalimat pasif ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya itu adalah Alice has already been, Alice has already paid her fees. Karena maksudnya tuh Alip, uh, Alice, Alice udah membayar tuitionnya, hutang uang kuliahnya dia udah dibayar gitu. Kalau A, B dan C, kalau A, B dan D, kalau A, Alice education has paid off. Kalau B, Alice tuition needs to be paid. Berarti kan kalau yang B itu belum dibayar, padahal katanya udah already been. Kalau yang D, Alice has already received the money. Malah Alice yang dapat uang gitu. Jadi tidak sesuai sama yang ditanyakan atau yang diimplikan oleh si man yang dimaksud. Nah, nomor 2, ada man lagi, dia bertanya ke woman, have you been taking good care of the lawn? Terus kata womannya, I watered it only this morning. What does the woman mean? Nah, si cowoknya kan dia nanya, kamu udah menjaga tanamannya belum? Lawn tuh tanamannya, aku nggak salah. Terus si womannya malah bilang, I watered it only this morning. Aku udah menyiramnya di pagi ini. Berarti kan itu walaupun ini memang kalimat aktif, tapi secara gak langsung si womannya tuh menyeratkan kalau dia udah take care gitu kan. Udah take care sama the lawn. Maka jawabannya adalah C, the lawn has already been watered today. Kayak gitu. Karena ini juga bisa sih kita pakai skill 2 ya. Jadi bisa beberapa skill itu digabung untuk mengerjakan satu soal kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang she drank some water on the lawn this morning, itu kan nggak mungkin ya, masa dia minum air di gardennya gitu kan, nggak mungkin. Atau she waited for him on the lawn this morning, itu juga bukan maksudnya dia menunggu gitu. Terus atau she wanted a new lawn this morning, bukan itu juga maksudnya. Jadi harus pay attention juga ya, watered, waited itu kadang-kadang suka saling familiar gitu. Nah, sekarang itu ada exercise-nya. Nanti ya bakal ada audio. Kita lihat dulu nih yang nomor 1. If the restaurant is on the corner, katanya restorannya ada di ujung. Yang B, if the man would like to go to the restaurant, katanya siapa tahu laki-laki itu mau pergi ke restoran. Terus yang C, if the vegetables are fresh, kalau misalnya tumbuhannya itu masih segar. Terus yang D, if vegetarian food can be obtained. Kalau misalnya ada makanan vegetarian yang bisa dipesan gitu. Berarti ini kemungkinan besar tentang restoran ya, atau tentang makanan apa yang bisa dimakan. Nah, kita dengerin dulu audionya. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Nah, kan cowoknya tuh dia bilang katanya, kamu mau nggak pergi ke restoran yang ada di ujung, restoran on the corner, cina. Terus kata si ceweknya, dia gak jawab langsung mau atau enggak, tapi dia nanya, apakah itu yang menjual vegetarian food, cina. Berarti bisa dibilang, kalau si cowok, terus kan naratornya bilang nih, katanya, apa yang si perempuan itu pengen ketahui, si perempuan itu pengen tahu. D, if vegetarian food can be obtained, maksudnya, kalau misalnya di restoran itu tuh yang dicomongin sama cowoknya bisa beli vegetarian food tersedia atau enggak kayak gitu. Terus ini nomor 2. Nomor 2 itu pilihan jawabannya yang A, he admitted that he wanted to go to law school in the fall. Terus yang B-nya, the law school accepted him as a student. Yang C-nya, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. Sama yang D, he would be admitted to law school after the fall semester. Oh, berarti ini
membicarakan tentang penerimaan si he. Ya, nanti kita mungkin ada nama atau gimana gitu. Kata kalau yang A dia bilangnya dia ngaku kalau misalnya dia mau pergi untuk ke ke sekolah hukum di musim fall tuh musim gugur ya. Fall musim gugur kalau nggak salah. Atau yang B, the law school accepted him as a student. Sekolahnya udah menerima dia sebagai siswa. Atau yang C, profesor hukumnya yang mengakui kalau dia tuh si laki-laki itu bakal jadi student in the fall semester. Ya di musim panas ini, nah, semester musim panas. Terus he will be admitted to law school after the fall semester. Dia akan menerima, dia akan diterima di, di sekolah hukum setelah musim panas kayak gitu. Berarti percakapannya kurang lebih tentang ini. Jadi kita harus pay attention to he sama law school atau admitted. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Nah, kan cowoknya bilang katanya si Harry udah keterima belum di law school. Nah, terus katanya iya dia udah keterima di fall semester. Berarti jawabannya adalah B, the law school accepted him as a student. Kayak gitu. Antara yang B atau yang C deh. Gimana menurut kalian guys? Jawabannya yang mana? Yang B atau yang D? Di komen ya di bawah. Nah, itu adalah skill nomor 5. Sekarang lanjut ke skill 6. Kita mulai dari nomor 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. The man bilang, the passenger arrived in a taxi. Penumpang itu sampai menggunakan taksi. The woman bilang, yes, and then she had a taxi drive wait at the corner. Iya, kemudian si penumpang itu membuat taksi drivernya menunggu di sisi jalan, di samping jalan. Nah, kita lihat jawaban opsi A. The passenger wait at the corner. Penumpangnya yang menunggu di corner, berarti salah ya. Kemudian yang B, the passenger look for a taxi at the corner. Passengernya nyari taksi. Salah ya, tadi driver taksinya disuruh nunggu. Kemudian yang C, the cab driver waited for the passenger. The cab driver sama seperti taxi driver. Jadi jawaban yang C adalah jawaban yang benar. Supir taksinya menunggu untuk penumpangnya. Jawaban yang D salah. The passenger cornered the waiting taxi driver. Penumpangnya membuat taxi driver yang menunggu ke samping. Yang D salah juga. The passenger cornered the waiting taxi driver. Penumpangnya menyampingi taxi driver yang menunggu. Salah ya. Lanjut nomor 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Nah, the man bilang, did you go to the concert last night? Apakah kamu pergi ke konser malam kemarin? The woman bilang, yes, it was great, and I got to hear Jane play harp. Ya, bagus banget konsernya, dan aku mendengar Jane bermain harpa. Nah, apa yang dimaksud the woman? Kita lihat opsi A, it was hard for her to hear Jane last night. Itu sulit sekali buat the woman untuk mendengar Jane. Salah ya, karena di audio gak menyebutkan itu. Yang B, Jane gave a harp recital last night. Nah, jawaban ini benar karena Jane tampil di the concert malam kemarin. Jadi jawaban yang B adalah jawaban yang benar. Kita lanjut ke nomor 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early.
What does the man mean? Jadi, the woman bilang, apakah anak-anak suka babysitter yang baru? The man bilang, not really because she made them go to bed early. Anak-anak gak terlalu suka karena si babysitter itu membuat mereka harus tidur lebih cepat. Nah, kita lihat opsi jawaban bagian A. The babysitter went to bed quite early. The babysitter tidur yang lebih cepat. Yang lebih cepat tidur tuh babysitternya. Berarti salah ya. Yang jawaban yang B. The children were forced to go to bed early. Anak-anak harus tidur lebih cepat. Nah, ini jawaban yang benar. Kita lihat yang C. The babysitter made the bed after the children got up. The babysitter ngeberesin tempat tidurnya. Salah. Yang D, the babysitter did not stay up late. Yang D juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B. The children were forced to go to bed early.